Hai semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Melani Pratiwi dari kelas Biologi 2 Angkatan 2019 akan menampilkan video pembelajaran tentang materi vitamin dan mineral pada mata kuliah biokimia. Gak usah lama-lama, ini dia videonya. Yang pertama adalah pengertian, yaitu pengertian vitamin dan pengertian dari mineral. Vitamin yang pertama adalah vitamin A atau retinol yang merupakan salah satu jenis vitamin larut lemak yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. Sumber vitamin A yaitu susu, ikan, dan sayuran. Penyakit yang dapat ditimbulkan akibat kekurangan vitamin A yaitu rabun senja, katarak, dan lain-lain. Selanjutnya, vitamin B1 yang merupakan salah satu vitamin yang berguna dalam merubah karbohidrat menjadi energi untuk tubuh. Sumber yang mengandung vitamin B1 yaitu gandum, susu, kacang hijau, ragi, beras, dan telur. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B1 yaitu kulit kering dan lain-lain. Selanjutnya, vitamin B2 yang merupakan nutrisi yang sangat penting bagi perkembangan jaringan tubuh, produksi sel darah merah, dan membantu pelepasan energi yang bersumber dari protein. Sumber yang mengandung vitamin B2 yaitu sayur-sayuran segar. Penyakit yang ditimbulkan yaitu turunnya daya tahan tubuh, kulit bersisik, dan lain-lain. Selanjutnya, vitamin B3 yang merupakan nutrisi yang sangat penting bagi sistem saraf, saluran pencernaan, dan kulit. Vitamin B3 bersifat larut dalam air. Sumber yang mengandung vitamin B3 yaitu buah-buahan, gandum, kentang manis. Penyakit yang ditimbulkan yaitu terganggunya sistem pencernaan. Vitamin B5 adalah nutrisi yang sangat penting bagi metabolisme tubuh untuk proses pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Sumber yang mengandung vitamin B5 yaitu daging, susu, sayur mayur hijau. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B5 yaitu otot mudah menjadi kram dan sulit tidur. Vitamin B6 adalah nutrisi yang sangat penting bagi fungsi darah dan sistem saraf pusat. Sumber yang mengandung vitamin B6 yaitu kacang-kacangan, jagung, beras, daging, dan lain-lain. Penyakit yang ditimbulkan yaitu kulit pecah-pecah, kram pada otot, insomnia, dan sulit tidur. Vitamin B9 adalah bagian dari koenzim yang berfungsi sebagai sintesa sel-sel baru. Sumber yang mengandung vitamin B9 yaitu sayur hijau, hati, dan daging tanpa lemak. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan yaitu sariawan, diare, terganggunya fungsi otak, dan pertumbuhan tulang belakang. Vitamin B7 adalah vitamin yang berfungsi sebagai koenzim pada reaksi-reaksi yang menyangkut atau pengeluaran karbon dioksida dari senyawa aktif. Sumber yang mengandung vitamin B7, hati, kuning telur, buah-buahan, dan sayuran. Penyakit yang ditimbulkan yaitu anemia dan terganggunya fungsi jantung. Vitamin B12 adalah vitamin yang bermanfaat untuk pembentukan protein, sel darah, dan jaringan. Sumber yang mengandung vitamin B12 yaitu telur, hati, dan daging. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B12 yaitu kurang darah atau anemia, gampang capek, lelah, dan penyakit pada kulit. Vitamin C adalah nutrisi pembentukan kolagen yaitu zat yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, dan gigi. Sumber yang mengandung vitamin C yaitu jeruk, nanas, dan sayuran segar. Penyakit yang ditimbulkan yaitu mudah infeksi pada luka, gusi berdarah, rasa nyeri pada persendian. Vitamin D adalah nutrisi yang bermanfaat untuk pembentukan tulang. Sumber yang mengandung vitamin D yaitu minyak ikan, susu, dan juga telur. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin D yaitu gigi akan lebih mudah rusak dan juga pertumbuhan tulang tidak normal. Vitamin E adalah jenis vitamin yang berfungsi untuk memelihara kesehatan kulit. Sumber yang mengandung vitamin E ada ikan, ayam, dan juga kuning telur. Penyakit yang ditimbulkan yaitu bisa mandul pada pria maupun wanita dan juga gangguan saraf dan otot. Vitamin K adalah nutrisi yang diperlukan dalam tubuh untuk proses pembekuan darah. Sumber yang mengandung vitamin K yaitu susu dan juga kuning telur. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin K yaitu darah sulit membeku bila terluka. Selanjutnya adalah materi tentang mineral.
Kalsium merupakan salah satu makromineral yang sangat penting untuk pembentukan tulang dan gigi. Sumber kalsium terdapat pada susu, keju, ikan, dan lain-lain. Akibat kekurangan kalsium yaitu gangguan pertumbuhan, tulang kurang kuat, dan mudah bengkok. Fosfor merupakan bagian dari senyawa tinggi yang diperlukan dalam suplai energi untuk kegiatan seluler yang berfungsi untuk klasifikasi tulang dan gigi. Sumber fosfor terdapat pada daging, ayam, dan juga ikan. Akibat kekurangan fosfor yaitu menyebabkan kerusakan pada tulang dan gejala rasa lelah. Magnesium merupakan makromineral terbanyak dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai lebih dari 300 enzim yang berperan dalam metabolisme zat gizi. Sumber magnesium terdapat pada sayuran hijau dan juga kacang-kacangan. Akibat kekurangan magnesium yaitu terjadinya komplikasi penyakit. Natrium merupakan senyawa yang dikenal sebagai garam dapur. Sumber natrium terdapat pada garam dapur. Akibat kekurangan natrium yaitu bisa terjadinya hipertensi dan menyebabkan kejang-kejang. Besi merupakan suatu unsur yang sangat reaktif dan mengoksidasi karat dengan mudah. Sumber besi terdapat pada susu, hati, kuning telur, dan juga sayuran hijau. Akibat kekurangan besi yaitu bisa terjadinya anemia, lesu, pusing, lalu pucat pada kulit. Tembaga. Fungsi tembaga yaitu pembentukan eritrosit dan juga hemoglobin. Sumber tembaga terdapat pada padi-padian, polong-polongan. Akibat kekurangan tembaga yaitu terjadinya anemia, gangguan saraf, dan juga tulang. Kalium. Fungsinya untuk mengatur detak jantung dan memelihara keseimbangan. Sumber kalium terdapat pada sayuran, buah-buahan, dan juga kecap. Akibat kekurangan kalium yaitu terjadinya gangguan jantung, pernafasan terganggu, dan kontraksi otot juga terganggu. Kromium untuk menjaga kadar gula yang berfungsi dalam metabolisme karbohidrat dan juga lipid. Sumber kromium terdapat pada biji-bijian, serealis utuh, dan juga pada daging. Akibat kekurangan kromium yaitu terjadi hilangnya rambut dan juga pada gigi. Seng atau zinc yang berperan dalam proses metabolisme protein, penyembuhan luka, dan juga pada kesehatan kulit. Sumber seng terdapat pada kacang, tiram, hati, dan juga susu. Akibat kekurangan seng yaitu terjadinya pertumbuhan yang terhambat, anemia, dan juga kerdil. Klorin yang berfungsi sebagai membentuk asam lambung dan memelihara keseimbangan cairan tubuh. Sumber klorin terdapat pada garam dapur, keju, dan juga sayuran hijau. Akibat kekurangan klorin yaitu terjadinya rambut cepat memutih dan gangguan pada pencernaan. Mangan yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tubuh kita dan sistem pada reproduksi. Sumber mangan terdapat pada buah-buahan, serealis utuh, dan juga teh. Akibat kekurangan mangan yaitu terjadinya pada menurunnya sistem reproduksi dan juga terjadi pada lemahnya persendian. Yodium berperan penting untuk membantu perkembangan kecerdasan atau kepandaian pada anak. Sumber yodium terdapat pada air, garam dapur, dan juga sayuran. Akibat kekurangan yodium yaitu terjadinya penyakit gondok, lalu pada anak terjadi kemunduran fisik dan juga mental. Kobalt yang berfungsi untuk membentuk pembuluh darah serta pembangun vitamin B12. Sumber kobalt terdapat pada makanan sumber vitamin B12 yaitu daging, hati, dan juga susu. Akibat kekurangan kobalt yaitu terjadinya pengaruh pada jantung dan berpengaruh menurunkan fertilitas pada pria. Klorin yang berfungsi untuk memperkuat gigi dan berperan untuk membentuk lapisan email gigi yang melindungi dari segala gangguan pada gigi. Sumber fluorin terdapat pada kuning telur dan juga susu. Akibat kekurangan fluorin yaitu terjadinya kerusakan pada gigi yang berlebihan. Mineral yang terakhir yaitu selenium yang merupakan mineral yang ditemukan pada dekade ini dan berperan dalam membantu absorpsi dan pemanfaatan vitamin E. Sumber selenium terdapat pada tiram, telur, dan juga pada dada ayam.
Terima kasih sudah menonton video pembelajaran tentang materi vitamin dan mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.